Tasik sebetulnya idenya anak mudanya luar biasa. Kalau saya ngelihat sama Bandung tuh nggak jauh beda. Gitu ya. Saya lihat ide-idenya kreativitasnya sama Semarang ya. Kemarin kan saya ke Semarang. Jadi kalau saya menyempatkan ya. Misalnya saya ada tugas kemana ke daerah-daerah, saya lihat nih gimana sih perkembangan anak mudanya nih di daerah ini, daerah itu gitu sebagai benchmark juga kan buat kita ambil ilmu gitu. Ya harusnya sih dinas-dinas pemuda dan olahraga tuh studi banding ke mana? Ke daerah lain tuh ngeliat itunya gitu kan gitu. Gimana sebetulnya perkembangan movementnya anak muda di sana. Kalau saya nilai Tasik itu ya nggak idenya ya gitu, kapasitas ya, kemudian kapabilitasnya itu dengan Bandung sama Semarang. Kreativitas itu udah oke berarti ya? Udah oke sebetulnya itu. Nah saran juga, ya bukan saran juga sih, PR saya gitu dengan bareng-bareng sama Bro NC teman-teman di anak muda Tasik itu. Gimana caranya kita tuh scale up, kalau di perusahaan scale up ya gitu, scale up. Yang tadinya kita jago kandang gitu kan, di apa ya di Tasik gitu, di Tasik gitu. Ya kita harus scale up, sounding sampai bisa juga gemaknya itu sampai Jawa Barat gitu. Habis Jawa Barat ke nasional kan. Di mana di sana juga kita harus ada kolaborasi bro gitu. Selamat datang di Kopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast Adikarya Parlemen. Kali ini saya menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra Dapil 15 Kota Kabupaten Tasikmalaya. Sudah hadir bersama saya Kang Fiman Alfarisi Ramadan ST MBA. Politikus muda nih. Iya. 33 tahun, sama kayak saya. Sangkatan kita. Sangkatan. Saya tahu Anda backgroundnya pengusaha. Kenapa sih tiba-tiba terjun gitu? Dan ini dua hal yang sangat berbeda. Ceritanya kayak gimana, Kang? Ceritanya memang perusahaan atau pengusaha gitu atau dunia usaha tuh sebetulnya sih terlihat dari luarnya kan beda ya sama politik. Tapi itu sebetulnya berkaitan, sangat berkaitan. Wah. Kayak Tom and Jerry sebetulnya dia tuh. Masa ada keterkaitan gitu? Ada keterkaitan. Karena pengusaha dan penguasa itu harus bersatu. Kebijakan itu ada di penguasa, which is itu ada di dunia politik, dunia pemerintahan di sana. Itu pertama. Kemudian dari sana si keluarga namanya pengusaha ini kan pasti ada lah dia hubungan dengan pemerintahan, dengan politik segala macam. Itu memang kita the power of silaturahmi, gitu. Dari dulu semenjak kecil gitu, sampai saya SMA dan kuliah, politik saya belum gitu concern ya, belum gitu paham naon sih politik gitu ya segala macam. Tapi dilihat memang orang tua dan lingkungan pengusaha juga adalah silaturahminya gitu. Dulu itu dari pertamanya apa? Dulu kan ada 3 partai ya, Orde Baru ya. Betul, gitu kan. Betul. 3 pasti kita karena kita memang Tasik gitu, terus juga religiusnya juga ke sana, jadinya Partai Ka'bah atau P3 gitu dulu tuh kan di sana. Kemudian juga ada Golkar di sana, berubah segala macam. Lingkungan membawa saya juga gitu. Kalau sana pertama memang di Partai Gerindra ini saya partai yang pertama dan jatuh hati memang pertama ke Gerindra ketika waktu itu 2015 gitu. Awal saya berkarir habis kuliah itu ke BRI, sempat di BRI, salah satu bank BUMN. Bank BUMN. Setelah itu baru kembali ke perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga di 2015. Makanya di situ pas tuh sinergis antara saya kembali ke dunia usaha dan juga saya berpolitik di sana. Nah, walaupun memang keluarga mungkin ada yang berpolitik dan segala macamnya, tapi apa Kang kira-kira yang membuat saya nyalon deh gitu, saya terjun deh gitu. Tentu saja kan ada dorong dari internal diri kita, tidak hanya dari circle lingkungan. Apa Kang yang membuat gue maju deh gitu. Ketika circle lingkungan itu mengarah ke sana gitu, dan memang ada sedikit rada kudu dicoba-coba ya gitu, rada ada, bukan dalam tanda kutip ya, bukan paksaan juga, tapi ya lu harus coba deh di sini gitu, cek keluarga deh gitu ya, mana kudu cobaan di dia gitu. Nah dari situ saya ngelihat pas kan momennya ketika 2015 itu ada shifting ya, maksudnya perubahan generasi lah, mulai muncul milenial, mulai muncul bonus demografi segala macam, dan which is di situ ya usia kita nih bro gitu. Usia kita yang tadi memang masih milenial gitu.
Di situ kan paling besar dan harus buat pergerakan kalau ya lu the next gitu. The next leader tuh ya lu gitu. Ya maraneh gitu. Nah dari sana saya terinspirasi. Pas saya masuk juga nggak langsung ke jadi ke saya partai dulu, underbow lah. Saya partai mudanya. Soalnya kan kalau di kota urban kayak misalnya DKI sama Bandung itu kan si politisi muda pada saat 2015 sekarang kan udah mulai melek ya. Ada proud lah, ada concern lah kalau misalnya nih si anak muda tuh harus ke politik dan ada underbow-nya gitu di sana tuh gitu kan. Jadi tidak serta-merta langsung lu terjun ke berpolitik. Jadi tapi kita ada prosesnya gitu dari bawah. Gitu. Okay. Jadi kita ngumpul-ngumpul dulu sama anak mudanya juga dan semangatnya sih itu. Tapi caranya kalau dulu nih Kang, itu udah nggak orde lama banget kan? Iya. Cara-caranya udah mulai modern nih. Udah. Iya benar. Karena pas momennya tepat, pas saya juga itu masuknya nggak langsung ke yang senior-seniornya ibaratnya. Masuk ke underbow-nya dulu nih gitu. Waktu itu saya masuk ke Tidar dulu. Tunas Indonesia Raya, underbow-nya Partai Gerindra, di mana di sana juga itu umur 17 sampai 35 tahun gitu. Memang anggotanya di sana. Kegiatannya juga ya anak muda, asik-asik di situ. Dan ngelihat ya memang kita harus jadi bridging gitu ketika karena saya merasakan dulu gitu pas kuliah teh politik naon sih? Politik itu ya. Iya. Sorry itu saya gitu dan memang saya jujur ya. image-nya tuh apa sih politik gitu. Saya mau A ya udah saya jalanin aja A gitu. Stigma seperti itu tuh memang ada gitu. Tapi ya kalau kita cuman bisa ngomong doang, cuman bisa mengkritisi doang tanpa action gitu, tanpa kita bisa yang ngelakuin gitu, ada di dalamnya ya lu ngapain? Cuman mengeluh, cuman lu teriak-teriak tanpa lu nggak bisa bertindak apapun kan. Dari situ sebetulnya gitu. Oke, tapi ada nggak yang paling mendasar selain memang circle dorongan yang istilahnya lebih idealisnya, gua harus masuk politik, gua harus merubah sesuatu. Ada nggak idealisme itu, ada nggak? Justru itu kan. Jadi karena memang kita anak muda yang milenial tadi umur 33 terus ngelihat ya teman-teman senior itu perlu dalam tanda kutip digantikan gitu. Mereka tuh sebetulnya udah minta tolong gitu. Gantiin gua dong, gantiin saya dong. Gitu. Harus ada penyegaran dan mereka juga sebetulnya pengen nge-sharing ilmunya gitu. Butuh itu gitu. Nah, sebetulnya di sana gitu. Ketika anak muda tantangannya terus Kota Tasik ya, kita mau Kota Tasik. Saya memang pengen Kota Tasik ini urban city gitu. Dengan religinya gitu loh. Kayak Bandung, kayak Jakarta. Oke, Jakarta terlalu metropolitan lah. Bandung lah let's say gitu. Bandung let's say di mana ya pemudanya itu concern ke politik, bisa kolaborasi antara movement pergerakan anak muda dan juga di sana kebijakan-kebijakan politik gitu. Harus ada bridgingan itu, harus ada jembatan gitu. Di tengah-tengah itu yang menjembatannya ini potensi anak muda kan di mana-mana pun dulu pun ketika kita merdeka lah, Pak Soekarno segala macam. Umur 27 tuh sudah menjadi apa? Umur 30 tuh memimpin pasukan apa kan? Dulu kan itu ketika perjuangan dulu tuh Pak Karno tuh ketika mudanya ya milenials itu gitu. Nah, sekarang harus ada yang seperti itu gitu. Sehingga ya kebijakan apapun program pemerintah itu bisa dan harus sampai ke anak muda karena pergerakan itu dari anak muda. Movement, ide segala macam 98 kita lihat siapa yang bisa begitu karena mahasiswa anak muda kan ada mahasiswa anak muda gitu loh. Iya benar gitu. Itu sebetulnya semangat saya jadi jembatan lah antara ini kita bergerak terus gitu. Tapi Kang setelah terjun di politik yang benar-benar real politik dalam artian sudah punya KTA kemudian nyalon gimana ada proses transisi harus menyesuaikan atau memang sebenarnya enjoy karena sistem pun sudah berubah gitu politik lama itu udah tergerus dan ke politik baru ya memang kalau tergerus dan berubah sih nggak 180 derajat ya masih ada ya gitu. Masih ada masih gitu. Kental gitu karena itu kan mencakup memang bagaimana masyarakat kita pun atau negara ini dari sudah negara maju atau masih negara berkembang kan concernnya kan itu gitu memang masih ada gitu cuman dengan adanya milenial, bonus demografi dan media sosial revolusi industri 4.0 di sana adalah gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang kita sebagai anak muda itu kudu kalem sabar. Tetap ada itunya gitu. Jadi sisi lain idealisme itu ada karena itu supaya kita jadi ngambang gitu. Jadi ngambang nanti kalau henteu kahandap henteu gitu kan gitu. Itu harus ada gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus fleksibel, harus ramah lingkungan, harus bisa
ya namanya kita anak muda pengen ilmu kan gitu kan dari senior, nah kita harus bisa ke atasnya gimana. Tetapi harus gitu. mendengarkan para senior karena yang namanya senior tetap kita harus menghormati. Di sisi lain tapi kita harus tetap berkarya gitu. Dan membuktikan kalau membuktikan anak muda bisa gitu. Sedikit demi sedikitnya itu kan ya kita punya pangsa pasar sendiri kok. Itu senior pun ibarat kata mereka pun harus berkolaborasi sama kita ketika mereka masuk ke anak muda, gitu loh. Yang dimana bonus demografi anak muda Tasik aja nanti 2024 40% mungkin angkatan-angkatan kita di sana gitu. Ya jadi harus ada kolaborasi gitu di sana, berkelit-kelindan ya. Jadi maksudnya berkaitan lah ya gitu. Berkaitan mereka begitu, demografi begini gitu, anak muda nih sumbernya semua di sana gitu, ya jadi, harus ada. Ya pada akhirnya memang ya itu tadi berkaitan dan juga harus saling membuka diri. Kayak misalnya para senior juga harus menerima teknologi, digitalisasi, modernisasi. Anak muda juga tidak bisa juga semerta-merta hanya menang di mudanya, tetapi harus belajar dari senioritas mereka. Nah tiba-tiba gini Kang, kenapa harus langsung ke level provinsi gitu? Kenapa sih nggak di Tasik dulu? Gitu? Ini menarik juga. Iya. Apa nanggungnya? Sebetulnya ke provinsi awalnya ini mah herinya aja ya gitu ya, karena kan gimana pun juga saya memang asli Tasik gitu, asli pisan Tasik, bapak ibu dari Tasik gitu. Saya SD di Tasik sempat, terus juga SMP baru Jakarta, SMA Bandung, kuliah Bandung gitu. Ya sebetulnya herina mah ya orang Tasik gitu, memperjuangkan Tasik, tapi levelnya orang udah biasa di ini gitu, di mana tuh di Bandung, di provinsi gitu. Dan kenapa di provinsi gitu langsung? Karena di Tasik itu banyak teman-teman, yuk kita bagi tugas lah gitu. Porsi ya. Ibarat orang bikin parlemen jalanan. Parlemen jalan tuh di mana? Kita berkolaborasi, di pusatnya ada anak muda gitu, yang bukan siapa-siapa, sepupu saya juga gitu. Di provinsinya juga ada saya gitu kan gitu. Nah di kota kabupaten kita kolaborasi dengan dewan-dewan yang memang visinya sama, bisa satu itu. Sebetulnya itu kita memetakan gitu. Siapa nih yang ibaratnya ranahnya, ini cocok nih di provinsi nih, yaudah gue nih sih, saya nih gitu. Yang di RI-nya siapa nih, si sepupu gitu, karena memang punya kapasitas sama kapabilitas di sana. Deal nih yang kota kabupaten siapa, si A, si B, si C. Jadi kan sebetulnya itu maksudnya ada tingkat pusat, tingkat 1 dan tingkat kota kabupaten kan sebetulnya benar-benar dari berbagai sisi gitu ya. Betul, jadi harus ada kolaborasi itu. Kita juga harus ada kolaborasi karena kan anggaran ataupun apapun kebijakan itu supaya bisa turun secara menyeluruh dari atas ke bawah gitu. Itu sebetulnya gitu. Jadi kita bukan cuma ngitung kancing siapa sweet-sweetan gitu. Jadi kita matahin juga nih. Sudah direncanakan dengan matang direncanakan, bagi tugas lah ibaratnya. Nah, ini tadi sebenarnya seru sekali tadi sebelum kita ngobrolin tentang politik dan anak muda yang memang satu sisi, tapi sekarang dengan banyaknya politikus anak muda juga sudah mulai bergeser, di mana anak muda juga tidak terlalu anti dengan politik. Betul. Nah, ini kan terkait setelah masuk di parlemen, kemudian anak muda hari ini sebagian masih melihat politik apa sih gitu, males, politik itu debat, politik itu kotor, ada yang mengatakan politik itu lingkaran setan dan segala macam. Setelah masuk di situ, bagaimana melihat itu? Apakah ada sih lingkaran setannya gitu? Atau tapi nggak semenyeramkan itu? Gimana? Ya ibaratnya gimana ya? Kalau anak muda tuh ibarat ke tempat tongkrongan baru kali ya. Pas nongkrong di tempat baru gitu kan gitu. Ada tongkrong kopi atau ada hype yang baru gitu. Misalnya dulu kan hype-nya misalnya dari sekarang ya di kopi gitu. Asalnya kopi V60 something kayak gitu-gitu ya. Misalnya tuh yang murni gitu. Betul. Kan dari situ terus juga beranjak ke espresso base segala macam. Sekarang kan lebih ke minuman yang kekinian lah gitu ya. Lebih ke saya lupa namanya itu mocktail, lebih ke mocktail kan mixnya itu dari dulu shifting gitu kan. Nah sebetulnya kayak gitu sih, jadi kayak new experience gitu, di mana pasti kan ada ya ketakutan atau misalnya kumaha ya gitu kan. Dan masuk ya memang kenyataan itu
Ya ada. Tapi gimana cara kita bisa beradaptasi gitu. Adaptasi ya udah kita mah anak muda ya, jangan baperan gitu ibaratnya. Jangan baper. Memang sih anak muda yang baper gitu. Tapi ada juga yang nggak sesuai lempeng gitu ya. Gitu kan. Jangan terlalu ngelihat, nikmatin aja gitu. Kita kolaborasiin gitu pengalaman kita gitu. Dimana dulu juga kan di luar pengalaman sebetulnya ke politik, ketika kita punya pengalaman di pengusaha gitu ataupun misalkan di profesional pun bekerja, semua itu bisa kok di politik karena secara nggak langsung kita bernegara, kita menjadi citizen gitu. Itu udah berpolitik sebetulnya. Karena asal dari politik itu sebetulnya dari citizenship. Citizenship itu dari citizen. Dari kewarganegaraan sebetulnya. Jadi ya kita berkeseharian, punya KTP, punya kartu keluarga, ya which is kita udah berpolitik di sana. Karena kan menikmati kebijakan. Iya benar. Karena kebijakan itu hasil dari politik gitu ya. Memang ada di dalamnya. Tapi kita harus memberi warna. Intinya itu memberi warna di dalamnya. Dan itu tadi ketika anak muda ini melihat kalau politik apa sih kok begini. Nah sebetulnya PR saya yang anak muda di politik itu memberi awareness. Kepada teman-teman gitu ke siapa, ke teman-teman anak muda nih yang milenial dengan caranya beda, unik. Gitu. Dengan cara apapun yang tidak ngolot itu tadi ya. Nah iya. Ngopi bareng misalnya. Ngopi bareng ya. Diskusi segala macam. Karena kan yakin lah kalau misalnya Hilmi gitu ya, Bro Hilmi nih gitu. Anak muda terus tiba-tiba datang, yuk lu berpolitik yuk, kalau enggak lu tahu nggak sih Gerindra itu apa? Ya main bareng sama Gerindra apa sih? Sama nih cina. Cuman kita harus ada dulu, hadir heula, ngopi heula gitu, hadir mereka dihargai, mereka dioki karya kan, karena anak muda tuh ngomongin karya lah. Mana bukan naon sih, pasti proud kan gitu. Misalnya stylenya Kang Hilmi pakai baju biru begini gitu, saya bilang keren bajunya gitu. Beli di mana sih gitu? Rumah sih gitu kan gitu dulu. Jadi gitu. Pola seperti itu. Gitu diakui dulu lah gitu kan eksistensinya ya dengan pola-pola kayak gitu kan. Ya setuju. Kalau misalnya sekarang di Dewan Provinsi keterwadahan anak muda gimana Kang? Banyak nggak? Berapa persentasenya? Persentase di provinsi itu memang sekarang masih kalau anak muda ya yang milenial itu ya sekitar masih di bawah 30% sih gitu. Tapi di sisi lain meningkat lah dari 2019 itu ya? Dari 2014 itu meningkat. Dari 2014 ke 2019 itu meningkat gitu. Kita saja di Gerindra itu kan kita dapat 25 kursi di sana, diamanahi 25 kursi di Jawa Barat, lumayan kita jadi juara di Jawa Barat Gerindra gitu kan. Gerindra ya dari situ ada 25 itu sekitar 5 itu yang milenial lah. 5 orang itu yang ya 30 sampai 40-an di sana gitu. Tapi yakin nanti setiap tahun setiap periode itu pasti kayak ada peningkatan gitu ya Kang ya? Pasti karena kalau misalnya ngomongin milenial kan demografi nggak bisa kita lawan ya. Pasti kan dasarnya dari situ. Terus juga kita di partai pun ada aturan ketersediaan atau keterlibatan perempuan dan anak muda di sana. Ada gitu. Justru masalah difasilitasi gitu ya? Iya gitu, jadi ada jatah khusus nih gitu buat perempuan dan anak muda sebetulnya gitu. Oke. Bro saya ingin ngomong soal Tasik nih. Ini kan di Dapil 15 ya, kota kabupaten kan. Kira-kira anak muda Tasik nih untuk kita nih yang anak muda sih, berasa masih muda sih memang. Emang kita muda kok. Menolak tua kita. Butuh apa nih bro kira-kira Tasik yang hari ini kota Tasik memang sudah semi urban lah mungkin kabupaten dengan luasnya yang mungkin masih harus sekarang ada rencana pemekaran segala macam itu harus dipikirkan. Gimana nih Tasik bro? Tasik sebetulnya idenya anak mudanya luar biasa. Kalau saya ngelihat sama Bandung tuh nggak jauh beda. Gitu ya? Saya lihat ide-idenya kreativitasnya sama Semarang ya. Kemarin kan saya ke Semarang. Jadi kalau saya menyempatkan ya. Misalnya saya ada tugas kemana ke daerah-daerah, saya lihat nih gimana sih perkembangan anak mudanya nih di daerah ini, daerah itu gitu sebagai benchmark juga kan buat kita ambil ilmu gitu. Ya harusnya sih dinas-dinas pemuda dan olahraga tuh studi banding ke mana? Ke daerah lain tuh ngeliat itunya gitu kan. Gimana sebetulnya perkembangan movementnya anak muda di sana. Kalau saya nilai Tasik itu ya nggak idenya ya gitu, kapasitas ya, kemudian kapabilitasnya tuh dengan Bandung sama Semarang. Kreativitas itu udah oke berarti? Udah oke sebetulnya itu. Nah saran juga ya bukan saran juga sih, PR saya gitu dengan bareng-bareng sama Bro Ensis teman-teman di anak muda Tasik itu.
gimana caranya kita tuh scale up, kalau di perusahaan scale up ya gitu, scale up. Yang tadinya kita jago kandang gitu kan, di apa ya, di Tasik gitu, di Tasik gitu. Ya kita harus scale up, sounding sampai bisa juga gemaknya itu sampai Jawa Barat gitu. Habis Jawa Barat ke nasional kan. Di mana di sana juga kita harus ada kolaborasi bro gitu. Nggak bisa gitu, kita saatnya anak muda teh udah gitu, paing aing gitu. Ngiswe orang mah udah bisa gitu. Iya sih. Gue punya idealisme ini gitu. Ya udah gue jalanin aja sendiri, nggak bisa gitu. Gimana pun juga harus ada yang menghasilkan, di mana hasilnya tuh karya pasti ada. Tapi di sana juga harus ada benefit, harus ada profit gitu. Profit benefit itu bukan buat sendiri doang kan. Sebetulnya devisa ke pemerintah, PAD kota juga jadi masuk di sana. Gitu. Gitu. Nah, jadi harus ada kolaborasi, ada antara yang kebijakan, yang punya kebijakan pemerintah gitu, dan anak mudanya juga di sini tuh. Itu berarti masih ada kekurangan bagaimana pemerintah menangkap kreativitas itu. Ya, ya betul. Jadi di dua sisi sebetulnya. Bukan anak mudanya saja yang ada PR, atau bukan pemerintahnya saja yang ada PR sebetulnya di sana gitu. Itu keduanya harus membuka diri, ngopi bareng, sharing bareng, diskusi bareng gitu. Ya di mana-mana kan sebetulnya kita Sunda seri asah, seri asih, seri asuh. Yang senior gitu, pemerintah itu harus lebih ke bawah, harus lebih melihat anak muda gitu. Yang anak mudanya pun open nih gitu. Karena kan nggak mungkin ya namanya kita jadi anak gitu ya. Jadi anak nih sama bapak aja kan nggak mungkin. Pak begini enggak kan? Kita pun kan ingin dikasih sayangi gitu, ingin disapa gitu. Enak gini dong. Ibarat analogi simpelnya seperti itu. Jadi si pemerintah sebagai kebijakan juga yang di dalamnya ada anak mudanya, harus ini nih, harus mulai nih juga ngelihat gitu kan. Siapa nih yang anak mudanya nih, yang mikirnya anak muda. Nah, itu harus bisa diketok gitu. Tapi saya setuju memang soal kolaborasi ini sangat penting, dan saya juga sering mendapatkan masukan sekarang tuh kayaknya lu tidak boleh melihat siapapun itu jadi kompetitor. Sekalipun itu memang kompetitor, tapi jangan dijadikan kompetitor. Ajak aja gitu kolaborasi. Itu memang sudah menjadi Bro Firman sendiri melihat sebagai keharusan gitu ya. Kolaborasi itu ya. Benar. Karena kan kita kalau misalnya kita let's say lari lah di maraton gitu ya, karena saya emang suka lari juga deh gitu kan, suka lari orang. Kan sebetulnya yang sehat itu persaingan, ya bukan permusuhan. Iya kan, rivalitas lah gitu kan, ya namanya di permainan kompetisi atau kompetisi gitu, competition ya. Lu memang mau sama mereka berkolaborasi itu barengan, ya berkompetisi gitu. Bineka Tunggal Ika kan ada juga di situ, lebihnya Bro Halim Bro Hilmi gitu. Misalnya lebihnya saya punya potensi disatukan. Ya, itu disatuin, itu kan Bineka Tunggal Ika. Jangan ngeliat bedanya apa. Gitu. Ya nu orang visina sarua naon gitu. Jangan terlalu berkonflik dengan yang beda-bedanya gitu kan, sebetulnya itu. Iya, gitu. Makanya kan tadi soal birokrasi, saya melihat memang beberapa ya, kalau media mungkin lebih bebas untuk mengkritisi kayak memang kaku segala macam. Mungkin apakah butuh diganti sama yang muda-muda seperti kita? Itu memang udah. Salah satunya kan saya di parlemen juga sekarang menggantikan yang sebelumnya kan, yang lebih tua dari saya kan, bener. Which is regenerasi lah. Spiritnya bukan menggantikan atau menjegal gitu. Bukan, tapi emang regenerasi gitu. Kompetisi dan meregenerasi, karena kaderisasi itu perlu gitu. Karena dan saya yakin yang senior kita pun saya yakin ingin mengintegrasikan ilmunya gitu, ingin ada regenerasi, karena mencetak pemimpin itu susah loh. Ya kan? Karena ada the real leader itu, which is dia yang bisa born new good leader gitu, yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik, the better leader gitu dari pemimpin sebelumnya. Itu kan benar-benar pemimpin yang sebenarnya. Jadi ketika pemimpin itu belum bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya, itu belum the real leader gitu. Iya, regenerasi yang gitu, yang memang lebih baik, lebih baik daripada ya ketika dia memang tidak berhasil, otomatis harus legowo juga. Oh, ada regenerasi, ayo lu naik gitu. Oke. Dan salah satu di bidang Komisi 4 juga membidangi tentang tata ruang nih. Bro, ini Tasik itu
khususnya di kota ya. Kenapa sih kok semrawut banget gitu? Kayak permasalahannya tidak selesai. Apalagi Ramadan, masya Allah. Udah nggak berani kalau udah sore lewat Hajat Mustofa yang baru. Sekarang zona merah udah disekat tuh sekarang sore. Yang baru sekarang ditambah lagi ada PKL yang malah berjualan di bahu jalan untuk parkir. Kenapa sih pemerintah kayak kok sorry ya, bukan berarti masyarakat tidak boleh di situ, tapi ada peruntukannya. Apa permasalahan yang melihat dari Bro Iman terhadap itu? Masalahnya ya, coba hitung di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang di Kota Tasik. Ya Jawa Barat saya bisa let's say oke lah, not better gitu ya, cuman masih terukur. Siapa di situ yang memang ahli di bidang tata ruang, di bidang sipil, di bidang arsitek, di bidang urban, di situ harus dilihat, bro, gitu. Coba aja gitu. Ya, saya ranahnya di Jawa Barat ya gitu. Kita bisa tanya nanti sama kota yang punya Kota Tasik gitu ya. Baik itu eksekutifnya atau legislatifnya, coba dilihat di sana. Karena kan kita kalau nggak menempatkan orang the man on the right place kan itu udah satu kesalahan yang, bro, lu pas usaha jadi manajer atau lu jadi owner sebuah perusahaan gitu, lu nempatin orang yang nggak tepat gitu, marketing tapi alihnya bukan marketing gitulah ya, which is bukan background ya background memang background pendidikan memang itu mensupport lah, paling nggak dia ahli gitu loh, ya gitu. Itu udah kacau gitu loh ya. Sekarang ngomongin kota, ngomongin pemerintah nempatin orang yang nggak tepat gitu. Sekarang ke orang Kota Tasik PNS masa sih nggak ada yang memang concern dibilang tata ruang, itu mulai dari situ dulu gitu. Tadi dibilang hanya jawab itu, saya udah kepikiran memang ketika ada rotasi mutasi. Kok sih ini kesini? Emang dia bisa ya? Background pendidikannya apa sih? Itu. Gitu ya permasalahannya. Iya bener. Gitu. Contoh ya bukan ini. Ya saya ketika misalnya ditanya secara komisional gitu ya, secara komisi saya kenapa di 4. Oke, saya nggak begitu itu di pembangunan terus, tapi background saya di pengusaha transportasi, di situ kan ada perhubungan di situ. Betul. Saya start from that gitu, berawal dari situ dulu lah gitu kan. Ya yang saya tahu kapasitas saya di situ di transportasi, ya udah kita belajar di sini. Nanti kita coba yang lainnya gitu. Start di situ dulu lah gitu. Karena ya sebetulnya kalau misalnya kita jadi eksekutif gitu ya, itulah contohnya ketika di perusahaan aja. Yang Hilmi misalnya, gitu, punya perusahaan ya coffee shop lah misalnya, pasti kan nyari barista yang pasti proper lah gitu loh, yang rasanya enak, yang harus ini gitu. Nanti kalau misalnya di kasir keuangan, nyari orang keuangan kan gitu. Nah, coba itu yang jadi pertanyaan. Coba lihat orang yang tepat di Bina Marga sama tata ruangnya di sana dulu. Yang kedua sebetulnya secara nasional tata ruang dan juga beralih ke provinsi tingkat 2 sampai ke daerah kota, itu rencana tata ruang tuh ada, bro. Namanya RT RW. Ya, bukan RT RW ini ya, rukun tetangga, rukun warga ya, bukannya gitu. Rencana tata ruang dan wilayah. Betul itu. Nah, itu sebetulnya kan kita lihat bener nggak? Karena saya yakin kalau mengikuti RT RW yang betul, itu studinya itu sudah komprehensif sebetulnya. Kan di sana jelas di mana harus dibangun misalnya permukiman, di mana harus dibangun itu pembelajaran, di mana itu harus sentra ekonomi, sentra industri, bagaimana si irigasi, itu lengkap di sana. Gitu. Sebetulnya kalau ngikutin itu, karena kan yang membuat RT RW ini, rencana tata ruang wilayah ini, kan itu dari berbagai bidang, gitu, dari ahli pun, gitu, dari ahli tata ruang, dari kebijakan ekonomi segala macam ada di sana, gitu. Oke lah kita, saya tadi orang yang tepat nggak ada di sana. Cuman nih si guidebooknya itu, si textbook RT RW-nya itu, ya jalankan dong. Iya. Itu gitu. Ya pertanyaan saya udah kejawab tadi bahwa memang betul intinya memang ada di situ. Ketika memang orang yang tidak ahli dan memang itu tadi kesulitan minim memang, bukan berarti Pemda tidak ingin menempatkan orang-orang yang proper di bidang itu, karena memangnya minim juga gitu. Ini tadi ngomongin saja di keinginan terkait dengan perhubungan dan transportasi. Anda ini kan keluarga besar. Saya gak enak juga ngomongnya. Keluarga besarnya di bidang transportasi, jasa transportasi. Itu kan dilarang mudik. Gimana sih itu? Seru kan? Gimana itu? Saya di sisi lain pengen Pak Kadis, ayo dong kasih gitu izin buat
strike saya gitu. Di sisi lain kan gitu. Ya, tapi kan nggak boleh juga kan. Kita harus tahu fungsi kita di mana kan, nggak boleh. Ya sebetulnya kita balik lagi tadi belajar dari tahun lalu. Dan tahun lalu tuh benar-benar lebih worse lah ya dari sekarang. Larangan mudik pun lebih lama sebetulnya kan dari sekarang gitu. Sekarang kan hanya 6 sampai 17 lah. Let's say 10 hari. Dulu tuh sampai 25 harian tahun lalu tuh gitu. Nah, kita prepare sih buat itu gitu. Ya, gimana pun juga gitu, kita harus support kebijakan pemerintah itu tadi. Karena kita nggak mau berlama-lama lah terus ada di pandemi, terus ada di Covid. Karena itu menyerang sektor ekonomi itu sangat luar biasa gitu di sana gitu. Dan saya yakin semua pun kena. Dari ibaratnya perusahaan kaki lima sampai yang di Wall Street ibaratnya gitu ya. Itu kena semua gitu. Ya kita harus legowo dan harus ya wes kita memang kena dan prepare gitu ngadepin itu. Which is kita juga harus ngelihat masalah karyawan gitu. Alhamdulillah kan iya yang maksudnya yang di ujung tombak kan karyawan, pengemudi, karyawan di sana kan. Yang nggak bisa dapat tambahan. Betul. 6-17. Ya kita harus komitmen dong, Bro, gitu. Lu misalnya karyawan lu gitu selama setahun lah let's say, atau dari katakanlah kita berdiri ya gitu. Kami berdiri tahun 92 sampai sekarang 2021 gitu. Kan lu baru kena pandemi itu 2 tahun. Terus lu ya masa 2 kali yang biasanya lu berapa tahun gitu. Lu tidak mampu. Lu nggak mau ngehargain karyawan lu gitu. Lu di tiap tahun tuh dikasih loh sama karyawan lu tuh ketika lebaran tuh ceyah lah ibaratnya ya gitu. Betul. Gitu. Masa panen lah gitu ya, panen. Ya kan 2 tahun sekarang giliran kita lah di perusahaan yang ya ke mereka gitu. Sekelas perusahaan Bro Firman sih oke sih. Iya. Tapi kan tidak semuanya. Benar tidak semuanya. Cuman di sisi lain itu kembali ke hati, Bang. Karena Ramadan kembali ke niat gitu. Kembali ke niat itu. Oke. Karena kenapa gitu? Feedbacknya itu lumayan luar biasa. Ketika kita ngomongin sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu adalah manusia ya, yang kita harus manusiakan. Kalau kita ngomongin gitu udah ngomongin perasaan. Iya. Loyalitasnya itu kelihatan. Dan gitu. Ya itu tadi perusahaan pun ya itu tadi logikanya masuk sih Bro, soal bagaimana pandemi ini kan baru 2 tahun sementara kita beroperasi udah berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi tentu ada hal-hal yang sebenarnya ketika perusahaan yang profesional juga pasti ada bagaimana cara untuk mengantisipasi. Mengantisipasinya masing-masing beda memang gitu. Ada yang ya memang seperti itu, ada yang juga sebetulnya kan itu memanusiakan manusia tadi. Karena kita kan kalau namanya usaha ngomongin kan sumber daya manusia gitu. Katakanlah let's say emang harus ada kebijakan yang tidak diharapkan. Tapi itu tadi lagi penyampaian informasi, kekeluargaannya, komunikasinya gitu. Bro, ini soal agak pribadi. Sebenarnya ketika enak nggak sih jadi anggota dewan? Sebetulnya ini bagian dari komitmen. Tapi the real komitmen ya, bukan komit sama teman. Karena biasanya gitu kan, komitmen tuh jadinya komit sama teman gitu. Sama teman ini jadi apa maksudnya gitu. Ya sebetulnya ya salah satu dari komitmen gitu. Enak nggak enak ya namanya. This is life gitu. Lu nggak bisa dalam hidup tuh ngomong ya, lu ini enak ini nggak enak ya nggak bisa gitu. Kalau lu gitu terus ya lu mendingan nggak usah hidup. Ibaratnya ya lu tidur aja ngimpi gitu. Itu kan udah gitu, let's say gitu. Ya tantangannya seperti itu gitu. Tapi kalau perbandingan semua ada challenge-nya sendiri, semua ada uniknya sendiri. Ketika dulu di dunia transportasi, tantangannya ya memang lebih progresif lah ya gitu. Lebih progresif, ya lu bisa menciptakan karya yang apalagi di swasta gitu ya. Karya yang emang progresif, yang masif gitu. Lu mau apa ya, apalagi lu punya sendiri gitu. Lebih enak explore-nya gitu. Di sana kan di satu sisi lain kalau itu kita berlari lah ibaratnya. Lu punya apa? Jadiin ya lu lari di situ gitu. Nah, tantangannya lagi ketika kita dewan ya ada birokrasi, ada aturan. Ada aturan itu sebetulnya ada konsep, ada sistem di sana. Tapi kita ide juga jangan sampai mundur gitu. Jangan sampai melempem, tetap aja gitu. Ide itu ada, segala macam ada. Justru tantangannya itu gimana caranya masuk nih, cek orang Sunda mah laukna beunang caina herang nih kan gitu. Gitu laukna beunang caina herang nih, gimana nih masuk. Kita punya keinginan, punya program, punya inisiatif, punya ide, gimana caranya masuk nih gitu. Ke aturan yang udah ada, ke lingkungan yang memang kalau disebut Bro Hilmi itu ya itu kaku katanya ya gitu kan, kaku. Tapi kita buat enggak lah gitu kan kalau kita masuk ke sana. Nah, dari masuk ke lingkungan itu bisa masuk gitu loh. Walaupun ya itu harus sabar sedikit demi sedikit gitu. Ya ini juga kan buat masyarakat.
Karena kita dewan itu kan wakil rakyat, dimana itu di depan lah ya ketika ngomong masyarakat curhat tuh ke kita semua gitu. Iya, karena benar-benar jadi penyambung. Nah, mereka curhat ke kita, itu juga tantangan ke kita. Ketika misalnya kita masuk ke pemerintah, ke eksekutif, kan mana nih kita skala prioritaskan. Itu belum terrealisasi, bukan tidak terrealisasi, tapi belum gitu. Jadi si masyarakat juga harus sabar gitu kan. Kita pun anggota dewan berjuang di sana karena banyak constraint tadi, banyak batasan dengan aturan segala macam. Tapi jangan sampai si anggota dewannya juga hilap, gitu. Apalagi nggak melakukan tugasnya di sana gitu. Itu tadi karena ada sistem ya. Dan ini pertanyaan terakhir. 2024 itu kan kita mau ada pilihan lagi. Ya. Masih akan terus atau udahlah kita pindah di kota aja misalnya, ganti posisi, kalau dulu jadi legislatif sekarang jadi eksekutif. Kan seru kan di kota kan. Jadi pasangan kita. Kita deklarasikan aja pasangan muda kan. Kita nyari nama yang pas. Saya makanya ngeliat ini apa ya namanya saya bilang gitu. Ya. Gimana bro? 2024 saya bilang pasti tadi tantangan ya, di mana ya tadi karena milenial harus mulai muncul dan gitu kan, dan harus terdepan gitu, karena kita ngomongnya ya kota, provinsi sama negara Indonesia gitu, harus yang muda saya rasa gitu loh. Iya, setuju harus sih. Yang muda di sana, dan tentunya juga kita harus ya namanya jadi pemimpin bro, jangan bilang kalau gue mau jadi pemimpin nih, lu pilih gue dong. Ya. Bro, kita di anak muda yang gitu kan males ya. Nggak bakal masuk kan. Ibaratnya ya kita eksis aja dulu. Kita buktiin gitu. Gimana pergerakan kita, gimana kapasitas kita, gimana kapabilitas kita. Mau itu di anak muda, mau itu di emak-emak, mau itu di dunia usaha, di ekonomi kreatif gitu. Ya kita buktiin aja dulu gitu. Sambil kita jawab gitu. Kan poin kita sudah pengen. Karena pasti setiap manusia bukan bodoh ya, saya terlalu kasar ngomong bodoh ya. Terlalu rugi ketika misalnya sudah punya ilmu di provinsi, di legislatif, dia nggak mau move gitu. Kan kita pengennya nggak di comfort zone dong bro, gitu betul. Kan anak muda biasanya gitu. Gue udah tahu ini nih, pengennya langkah ke yang lebih gitu kan, benar nggak? Dimana ya kita ngerasain ketika legislatif, ya lu ngomongnya kolektif kolegial, dimana lu nggak bisa move sendiri, harus ada tadi suara terbanyak, suara dominan, suara mayoritas segala macam, harus ngomongin itu. Tapi ketika eksekutif, ketika lu punya konsep tapi tidak meninggalkan legislatifnya, ide lu bagus, ya lu bisa eksekusi langsung. Nah itu gatalnya tuh di situ.